Pencucian asal barang dan barang palsu, taktik China untuk menghindari tarif AS. Pada tanggal 21 April, layanan Bea Cukai Korea mengumumkan bahwa investigasi kuartal pertama mereka mengungkapkan pelanggaran pencucian asal barang yang melibatkan barang senilai 29,5 miliar won, sekitar 20,81 juta dolar, dengan 97% dari barang-barang ini ditujukan untuk Amerika Serikat. Pelanggaran ini termasuk bahan katoda baterai senilai 3,3 miliar won yang berasal dari China namun diberi label palsu sebagai barang dari Korea Selatan untuk menghindari tarif yang telah meningkat pada bulan Januari. Selain itu, pada bulan Maret, komponen kamera pengawas senilai 19,3 miliar won diimpor dari China, dirakit di Korea Selatan, dan diekspor untuk menghindari pembatasan AS terhadap peralatan komunikasi China. Selain pencucian asal barang, entitas-entitas China telah merancang berbagai taktik untuk menghindari tarif, termasuk mempromosikan alternatif terjangkau untuk merek-merek mewah internasional di TikTok, memanfaatkan AI untuk pemasaran media sosial, dan mengekspor mainan dalam bentuk yang sudah dibongkar. Pada tanggal 21 April, pejabat Bea Cukai Korea Selatan bertemu dengan rekan-rekan mereka dari AS untuk mendiskusikan upaya bersama dalam menyelidiki praktik-praktik ini. Komentator Wang Xiuwen mengungkapkan, Korea Selatan khawatir bahwa barang-barang China dapat menggunakan Korea Selatan untuk mencuci asalnya sebelum diekspor ke AS. Jika AS mendeteksi ini, Korea Selatan dapat kehilangan daya tawar dalam negosiasi tarif dan menghadapi tarif yang lebih tinggi, sehingga mengalami kerugian tambahan. Mengingat pentingnya ekonomi industri Korea Selatan dan hubungannya dengan AS, pemerintah tidak punya pilihan selain menyelidiki secara proaktif, yang juga berfungsi sebagai isyarat niat baik terhadap Amerika Serikat. Seiring AS memberlakukan tarif balasan tambahan terhadap China, entitas-entitas China menggunakan taktik kreatif untuk menghindari tarif. Baru-baru ini, versi internasional dari TikTok mempromosikan fenomena pabrik China, dengan influencer-influencer China yang menggunakan bahasa Inggris untuk mengklaim bahwa banyak merek mewah barat diproduksi di China, tetapi diberi label di Eropa atau AS dengan harga yang lebih tinggi. Seorang pedagang menyatakan, ini 2 tas Hermes, 1 dari butik dan 1 dari pabrik saya. Tas butik seharga $600, sementara tas saya kurang dari 10 kali lipatnya. Pedagang lain mengklaim, Louis Vuitton tidak pernah mengakui memiliki pemasok China, tetapi mereka memilikinya. Teman saya, seorang manajer di pabrik Louis Vuitton, mengatakan Anda bisa mendapatkan kualitas yang sama hanya dengan $50. Para pedagang ini mendorong konsumen Eropa dan Amerika untuk menghindari tarif dengan membeli langsung dari pabrik-pabrik China, yang didorong oleh video-video pendek ini. Pada tanggal 16 April, platform e-commerce China seperti Donghang.com, Tmall, Taobao, dan Shein masuk dalam 5 besar aplikasi e-commerce di App Store iOS AS. Namun, Hermes dengan cepat mengklarifikasi bahwa semua produk barang kulitnya 100% dibuat di Prancis dengan mempublikasikan dokumen produksi di situs web resminya. Situs web Louis Vuitton juga mengonfirmasi bahwa produk kulit mereka diproduksi di Eropa dan AS. Investigasi media Prancis menunjukkan bahwa video-video TikTok ini kurang kredibel dan kemungkinan menyebarkan informasi yang salah untuk mempromosikan barang-barang palsu di tengah ketegangan perdagangan. Yiwu, Zhejiang, pusat perdagangan barang komoditas kecil global, juga sangat terdampak oleh perang tarif ini. Beberapa pedagang menggunakan teknologi AI untuk siaran langsung multibahasa dan promosi media sosial untuk memperluas jangkauan mereka. Sun Guoxiang, profesor asosiasi di Departemen Urusan Internasional dan Bisnis Universitas Nanhua, Taiwan, mencatat, metode-metode ini mungkin membantu memperluas basis pelanggan dalam jangka pendek. Namun, menggantikan sepenuhnya skala dan permintaan pasar AS tetap menjadi tantangan karena masalah kualitas produk, permintaan pasar, dan logistik. Ye Yaoyuan, profesor studi internasional di Universitas St. Thomas, menambahkan, Anda bisa menggunakan AI untuk membantu penjualan, tetapi kuncinya adalah seberapa banyak yang bisa Anda jual. Jika Anda dulunya menjual 100 ton ke AS setiap tahun, bisakah Anda sekarang menjual 1 ton atau 10 ton? Bahkan jika Anda bisa menjual 10 ton, Anda tetap kehilangan 90% dari kapasitas Anda. Beberapa pedagang membongkar produk seperti mainan menjadi bagian-bagian untuk menghindari tarif. Ye Yaoyuan mengomentari, mereka mengirim langsung ke AS atau negara ketiga, lalu merakit kembali dan mengimpor. Dari perspektif AS, setelah memberlakukan langkah-langkah ketat terhadap China, mereka tidak akan mentolerir celah hukum. AS kemungkinan akan memperkuat upaya untuk menanggulangi pencucian asal barang dan skema perakitan ulang. Para ahli mencatat bahwa tarif AS kemungkinan tidak akan bersifat jangka pendek. Seiring meningkatnya perang tarif ini, pemisahan ekonomi lebih lanjut antara AS dan China kemungkinan akan memicu reorganisasi rantai pasokan global.